Bab 3471, Kemampuan Sistem Baru. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah menemukan bahwa Anda dapat menelan kehidupan cerdas. Sa Baofeng, kehidupan mekanis, tingkat evolusi sedang. Apakah langsung ditelan? Meskipun perintah sistem ini singkat, informasi yang diungkapkan tidak sederhana, jadi Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sistem fagositosis dalam tubuh Yesuan sudah dapat ditelan oleh kehidupan kecerdasan mekanis dari keluarga Tianji, seperti kekuatan spiritual inti kranial ajaib di tengkorak Yesuan. Memakan kehidupan pasti membawa manfaat yang tidak sedikit bagi sistem fagositosis. Yesuan adalah inang parasit dari sistem tersebut, dan sistem tersebut telah diuntungkan. Bahkan, itu sama pentingnya dengan miliknya sendiri. Selain itu, menelan organisme kecerdasan mekanis semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang tiba-tiba muncul. Pasti ada beberapa faktor kunci yang secara tidak sengaja diabaikan oleh Yesuan. Ini dapat diamati dengan saksama setelahnya. Ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang beberapa fitur sistem. Bagaimanapun, meskipun sistem fagositosis juga merupakan kehidupan yang cerdas, sistem itu terlalu kuno. Menurut aturan, banyak hal yang tidak terlihat, dan tidak akan diungkapkan kepada Yesuan sebelumnya. Misalnya, kali ini tiba-tiba Anda dapat melahap kehidupan kecerdasan mekanis, dan misalnya, repositori data sistem, setelah harus menyentuh zat yang tidak dikenal, akan menampilkan berbagai informasi tentang zat tersebut dalam basis data. Bagi Yesuan, ini sangat merepotkan, dan telah membuat terlalu banyak peluang dan pilihan yang seharusnya dapat diperoleh. Jika Anda dapat memahami aturan sistem yang tidak dapat berkata-kata, itu lebih menyeluruh. Bagi Yesuan, bukanlah hal yang sepele untuk mengembangkan atau menggunakan kemampuan sistem dengan lebih baik untuk memecahkan masalah di masa mendatang. Selain itu, sistem ini mendorong kecerdasan mekanis tubuh yang dapat ditelan, yaitu, hasil identifikasi Sa Baofeng sedang dalam evolusi. Kalimat ini juga membuat Yesuan mendapatkan keuntungan yang tidak terlihat. Perlu diketahui bahwa Sa Baofeng adalah inti tingkat tinggi dari kebangsaan Tianji. Tidak hanya kekuatannya mencapai level yang setara dengan akhir abad ke-12, tetapi juga misteri utama orang-orang Tianji, yaitu kemampuan fusi mekanis. Kemampuan ini luar biasa. Setelah diluncurkan, seluruh tubuh kelompok etnis Tianzu akan terurai menjadi beberapa bagian mekanis, energi biomasa, DEL, yang diintegrasikan ke dalam beberapa posisi penting peperangan, seperti pusat kecerdasan, sistem tenaga, biarkan seluruh kapal perang diberi kehidupan untuk sementara, sama seperti ia lahir dengan kesadaran diri, dengan kebijaksanaan, dan menjadi robot kecerdasan raksasa di level kapal perang. Jangan melihat Sa Baofeng dan Paman Iblis Mokigong sebelum datang ke alam semesta ketiga Teran, kapal perang di bawah kursi itu hanya sebuah benteng kecil berdiameter 50.000 meter, tetapi dalam kelompok etnis Tianzu, status dan tangannya otoritasnya jelas jauh melampaui keberadaan Yingtai dan Sanbo yang dapat memiliki benteng berbintang berdiameter 100.000 meter dari Thunder. Setidaknya, kemampuan integrasi mekanis yang kuat ini, Yingtai sama sekali tidak tersedia, termasuk Sanbo tingkat tinggi, yang awalnya dibunuh oleh Yesuan. Bahkan pemilik asli baju besi ungu yang dimasukkan ke dalam kaca tidak dihancurkan oleh Yesuan, yaitu, puncak tingkat atas Tianji yang dibunuh olehnya di baju besi, dan memiliki dunia ke-14. Keberadaan Zhou Guangjing seharusnya tidak memiliki kemampuan ini. Jika tidak, ketika dia berada di pusaran air Death Star, dia harus menampilkannya dan sepenuhnya terintegrasi dengan benteng bintang. Jika demikian halnya, itu mungkin tidak akan jatuh. Menurut spekulasi Yesuan, kemampuan integrasi mekanis ini seharusnya menjadi salah satu kemampuan inti dari kebangsaan Tianji. Itu harus dikuasai di tangan patriark, dan pengakuannya tidak akan terbuka, tetapi dapat dilihat oleh kepala kaisar. Itu adalah kehadiran umum yang diterima oleh puncak keluarga surgawi. Setidaknya itu setara dengan tingkat kesombongan pewaris utama umat manusia, dan poin sederhananya adalah bahwa itu harus memiliki potensi yang kuat dan bakat yang unggul. Kejeniusan dalam kelompok kehidupan kecerdasan mekanis ini, hasil identifikasi yang diberikan oleh sistem, hanya moderat dalam evolusi. Lalu, pesona macam apa keberadaan tingkat evolusi yang tinggi? Yesuan segera menjadi waspada, karena dia akan pergi ke base camp orang-orang Tianzu. Penemuan yang tidak disengaja itu bukan masalah sepele,
dan Ye Xuan agak marah dan tiba-tiba terbangun. Tetapi base camp dari kebangsaan Tianji, dia masih harus pergi, tidak untuk memasuki sarang harimau, tetapi juga untuk memenangkan harimau, belum lagi seluruh tim militer, dia tidak akan menyerah dalam hal apapun, jika tidak, itu akan mempengaruhi hati di masa depan. Pada awalnya, Ye Xuan memiliki komitmen terhadap kesadaran di kristal berongga yang telah menyatu dengan dunia abadi di tubuhnya. Dengan dekomposisi dan disintegrasi ini, tipu muslihat besar benteng kehidupan Hoshino berubah, dan segera permohonan Sabao Feng terdengar, tetapi Ye Xuan tidak memperhatikan. Saat ini dia tidak lagi membutuhkan pihak lain untuk menyerah, karena itu baik untuk sistem, maka itu adalah pilihan yang tak terelakkan untuk menelannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekejap mata telah berlalu selama beberapa hari. Untungnya, meskipun benteng kehidupan Xingye telah berubah bentuknya, fungsi tersembunyinya masih dapat dibuka dan belum terpengaruh. Dalam beberapa hari ini, ada beberapa kapal perang kelompok iblis yang lewat di kehampaan di dekatnya. Jika Xingye Hao memulai sistem tersembunyi, ia takut akan terekspos, setidaknya akan terganggu. Pada saat ini, Hoshino jelas tidak memiliki banyak kemampuan menyerang. Pada akhirnya, ketika bola paduan padat di mulut raksasa Santou Sensen dicairkan dan diurai oleh banyak mikromolekul turunan serangga dunia hingga diameter hanya sekitar 500 meter, kesadaran kecerdasan mekanis dari inti tingkat atas kelompok etnis Tianji, Sabao Feng, akhirnya sepenuhnya ditelan. Pada saat ini, pikiran Ye Xuan juga menerima nada yang familiar dari sistem. Kemampuan sistem baru, dihidupkan. Hei, selamat kepada tuan rumah, berhasil melahap kehidupan kecerdasan mekanis. Dapatkan inti mekanis. Nada perintah sistem ini masih pendek, dan tidak menyebutkan kemampuan baru yang dibuka sistem setelah melahap kelompok etnis Tianzu Sabao Feng, hanya mengatakan bahwa ia telah memperoleh inti mekanis. Untuk urin sistem, Ye Xuan cukup mengenalnya. Beberapa hal tidak secara langsung menyarankannya, tetapi karena saya telah terpapar pada inti mekanis, maka semua jenis informasi yang terkait dengan basis data sistem seharusnya sudah muncul. Ye Xuan segera memeriksanya, dan benar saja. Yang disebut inti mekanis, di permukaan adalah kristal biasa, tetapi sebenarnya kristal ini adalah kristal nuklir intelektual dari kehidupan kecerdasan mekanis. Keluarga surgawi berevolusi dari kesadaran diri robot cerdas, tubuh mereka bukanlah daging dan darah, juga tidak dilahirkan, tetapi setelah melahirkan kesadaran diri, langkah demi langkah menuju evolusi yang sempurna. Inti yang sebenarnya adalah serangkaian kesadaran elektronik yang mirip dengan data. Seperti dewa manusia, kekuatan spiritual iblis, dan inti kebijaksanaan mekanis ini, adalah kondensasi dari kesadaran elektronik ini, yang setara dengan inti ajaib dalam otak iblis, atau jiwa manusia para biksu di lingkungan berbintang, tidak peduli kelompok etnis mana, spesies kehidupan jenis apa, tubuh dan tubuh telah lama menjadi bentuk penampilan, bahkan kehidupan kristal, dapat mengubah bentuk, memiliki daging dan darah manusia, dan mirip dengan alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis, meskipun mereka bukan manusia, tetapi rutinitas sehari-hari pada dasarnya adalah bentuk manusia. Bagaimanapun, manusia bertahan lama, dan ras manusia memiliki banyak pengaruh di semua bidang kosmik utama. Kelompok etnis ini memiliki kemampuan yang kuat untuk berkembang biak, dan memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi dan kreativitas yang lebih menakjubkan. Itu telah diakui. Bahkan keluarga Tianji, meskipun mereka bukan daging dan darah, secara bertahap dapat mengubah jalur evolusi mereka sendiri, dan di dalam tubuh, itu juga berkembang menuju ras manusia. Tetapi ini hanya penampilan, esensi dari bagian dalam, setiap spesies kehidupan dan kelompok etnis, pada kenyataannya, benar-benar berbeda, ini mendasar, setelah berubah, itu bukan lagi spesies kehidupan asli. Misalnya, iblis, meskipun penampilannya sama dengan manusia, tetapi hakikat dan akarnya adalah sumber spiritual otak, yang merupakan karakteristik ras iblis. Meskipun Ye Xuan adalah manusia, ia telah menguasai karakteristik ras iblis sebelumnya, dan setelah memadatkan inti sihir di otaknya, ia dapat berjalan di dunia iblis dengan mudah dan tanpa rasa takut sama sekali. Dengan cara yang sama, jika ada kebetulan iblis yang kuat memiliki kekuatan dewa manusia, maka ia dapat berbaur dengan ras manusia, bahkan jika beberapa orang meragukan identitasnya, tidak ada rasa takut, dan kekuatan para dewa dapat diperluas. Biarkan orang lain diam, karena sudah diketahui bahwa iblis tidak memiliki jiwa, atau dewa, secara alami tidak memiliki kekuatan Tuhan. Karakteristik ras orang Tianji adalah kesadaran elektronik mereka,
yang mirip dengan kekuatan spiritual iblis dan kesadaran ras manusia. Dan kesadaran elektronik semacam ini, hanya mesin cerdas elektronik yang akan muncul setelah kelahiran kesadaran diri dan evolusi menjadi tubuh kehidupan mekanis. Setiap aliran kesadaran elektronik berbeda, seperti kode sumber setiap komputer cerdas. Hanya satu yang sama, tidak ada manusia atau orang iblis yang dapat memiliki kesadaran elektronik. Oleh karena itu, Basecamp kebangsaan Tianji tidak pernah bercampur dengan orang-orang yang sangat kuat. Dibandingkan dengan semua ras kosmik lainnya seperti Terran dan Iblis, kehidupan mekanis Celestial A, mereka telah menjadi ras yang paling bersatu, dan ini tidak dapat dipisahkan. Tetapi sekarang fakta yang diakui ini akan hancur. Karena inti mekanis ini, dan setelah penyempurnaan lengkap, sistem fagositosis dapat melewatinya, sehingga Yesuan memiliki kesadaran elektronik unik dari keluarga mekanis. Dia akan dapat dengan lancar bergabung ke dalam Basecamp kebangsaan Tianzu, dan dia akan menjadi patriark dari patriark. Identitas Sa Baofeng, selama tubuhnya tidak dibedah dan diperiksa, itu tidak akan pernah terungkap, tetapi siapa yang akan melakukannya. Kesadaran elektronik sudah menjadi kode keamanan terbaik, jauh lebih dapat diandalkan daripada anatomi untuk memeriksa tubuh. Yang lebih penting, kristal inti mekanis yang diperoleh oleh sistem fagositosis, selain merek kesadaran elektronik unik Sa Baofeng, bahkan memiliki ingatannya, yang semuanya diubah menjadi data dan disimpan dalam sistem. Dalam basis data, Yesuan dapat melihatnya kapan saja. Artinya, selama dia memberikan instruksi kepada sistem dan menggunakan inti kebijaksanaan mekanis ini untuk memberinya kesadaran elektronik orang-orang Tianzu, maka Yesuan dapat berubah menjadi sekejap dan menjadi Sa Baofeng yang hidup dan terpisah. Adapun bentuk dan penampilannya, ini terlalu sederhana, dan akan langsung diubah menjadi Sa Baofeng. Setelah mengetahui semua ini, Yesuan bahkan bersemangat. Saya tidak menyangka kali ini akan bertemu Sa Baofeng di medan bintang ajaib ini. Itu tidak disengaja, dan dia berencana untuk menyelinap ke base camp bangsa Tianji. Namun, jika Anda tidak berpikir bahwa Anda belum pergi, Anda akan mendapatkan kemudahan yang luar biasa, seperti Tuhan. Ketika Yesuan bahkan memeriksa data memori Sa Baofeng, dia dengan cepat mempelajari beberapa hal. Ternyata orang ini sebenarnya diarahkan pada rubah yang lebih muda, dan tampaknya dia terbunuh. Selain itu, sebagai inti dari bangsa Tianzu, Sa Baofeng secara alami memiliki kapal perangnya sendiri, yang juga merupakan benteng berbintang berdiameter 100.000 meter bernama Baofeng, tetapi kali ini Sa Baofeng tidak membawanya. Datang, tetapi tetaplah di base camp orang-orang Tianji. Dikatakan bahwa teknologi konstruksi kapal perang bangsa Tianzu memiliki terobosan baru dalam penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sebagai patriark dari patriark, kader-kader teratas Sa Baofeng dan orang-orang tingkat tinggi lainnya memiliki kesempatan pertama untuk menikmati. Alasan mengapa Baofeng ditinggalkan di base camp kebangsaan Tianji adalah untuk menerima transformasi teknologi baru kapal perang ini. Selain itu, mirip dengan senjata ajaib dari kelompok etnis lain, meskipun beberapa ada di keluarga Celestial, Sa Baofeng tidak tertarik pada hal ini, seperti untuk beberapa mineral langka dan bahan langka yang digunakan untuk menyempurnakan cangkang daging. Dan kristal energi dan sumber daya lainnya, semuanya ditempatkan di Baofeng. Sebelum orang ini benar-benar terpana dari base camp orang-orang Tianji ke kelompok iblis, dan kemudian dengan paman iblis Mo Qigong, menggerakkan peperangan sihir ke alam semesta ketiga Terran. Artinya, saat ini kembali ke keluarga surgawi, jika tidak ada kecelakaan, dia juga harus sendirian di jalan. Tetapi sebelum itu, paman iblis Mo Qigong dan yang lainnya harus tenang terlebih dahulu. Ada lebih dari 2.000 iblis dalam perang-perang. Semuanya berdesakan di ruang sempit di tengah bola paduan padat, yang diameternya hanya sekitar 500 meter. Meskipun Sa Baofeng telah jatuh, mereka memiliki bola paduan padat. Perlindungannya sama sekali tidak bersalah. Yesuan Dang, bahkan jika dia mendesak Hoshino, akan segera memuntahkan bola paduan padat yang telah rusak dan meleleh, dan kemudian bentuknya berubah. Saat gesekan mekanis kartu terdengar, tengkorak paduan besar akhirnya pulih. Penampilan asli benteng kehidupan Hoshino diperoleh oleh gelombang keabadian Yesuan. Hanya menunggu dia untuk berbalik, bagian depan langit virtual baru saja dimuntahkan dari bola paduan, sebuah sosok tiba-tiba meledak, itu adalah iblis dari paman Mo Qigong. Meskipun proses penguraian perang iblis menghilang tak lama setelah dimulai, ia kehilangan hampir semua kinerja, bahkan semua yang ada di luar kapal,
bagian dalam iblis yang kuat tidak dapat melihat melalui layar stereo holografik, tetapi Paman Mokigong adalah iblis imajiner ke-12 dari iblis yang kuat, dengan kepadatan bola paduan yang tinggi, dan kekuatan spiritualnya dapat diperluas untuk menjelajahi semua yang ada di luar. Oleh karena itu, ia tahu tentang apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, melihat Yesuan ingin pergi, ia berjalan keluar dari kapal untuk pertama kalinya dan berteriak padanya, "Anak nakal, tahu bahwa lelaki tua itu ada di sini, kau berbalik dan pergi, apakah kau benar-benar begitu kejam? Ketika kau berada di Kaisar Sihir, apakah lelaki tua itu melupakanmu?" Kaki Yesuan mandek, sosoknya berhenti, lalu ia menggelengkan kepalanya. Dan tersenyum. Dia berbalik dan mendesah, beberapa kata diketahui semua orang, dan terbuka, "Tapi bukankah begitu? Apakah kamu tahu siapa dirimu? Bocah bau, kamu bukan orang kecil. Seluruh kelompok iblis diubah oleh kelompok yang kamu mainkan. Bahkan hari ini, masih ada sebagian besar iblis di 8 suku besar dan kaisar. Aku percaya bahwa putra nyamuk hitam yang jenius sebenarnya adalah Kaisar Teran." Melihat Yesuan menghentikan tubuhnya, Paman Mokigong langsung mengalihkan pandangannya dan melangkah. "Orang tua itu belum mengetahui bagaimana kamu melakukannya sekarang, tetapi iblis akan menghitungnya. Namun, orang tua itu sangat baik padamu di awal. Masalah ini, orang tua, kamu harus selalu memiliki pengakuan dan pernyataan. Jika kamu hanya melarikan diri, kamu tidak takut dengan hatimu. Jika aku memberitahumu bahwa aku juga secara tidak sengaja datang ke alam semesta pertama, maka semuanya dipaksa untuk bertahan hidup dan dipaksa untuk melakukannya, tidak dengan sengaja. Apakah kamu percaya?" Yesuan tersenyum dan mendengar arti pertanyaan dalam wacana Mokigong, tetapi dia tidak peduli. Pihak lain mengatakan bahwa itu benar. Pada awal masa pemerintahan Kaisar Iblis, Mokigong tidak peduli padanya. Yesuan dapat mengabaikan orang lain, tetapi Mokigong seharusnya mengatakannya secara langsung. Jika tidak, itu akan memakan waktu lama dan akan berdampak pada kondisi pikirannya. Surat, "Mengapa kamu tidak percaya? Anakmu adalah keberuntungan melawan langit, jika tidak, dengan kultivasimu saat itu, bahkan jika fondasinya kokoh dan beraninya kamu pergi sendiri ke alam semesta pertama untuk menyebar liar." Yang mengejutkan Yesuan adalah bahwa Mokigong segera mempercayainya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Itu pasti telah dipikirkan tentang masalah ini sejak lama, dan kemudian dia berkata, "Tetapi, bahkan jika kamu dipaksa tidak berdaya, tetapi bagaimanapun juga, aku masih menipu orang tua itu. Kamu memiliki masalah denganku, jadi kamu harus bertobat, kamu harus memberi kompensasi, kamu harus." Petik 2. Berhenti dan berhenti. Garis hitam di dahi Yesuan penuh dengan antusiasme. Dia bisa melihatnya. Orang tua itu tidak mengambil hati hal-hal itu, dan dia berpikir tentang cara untuk memukul tiang bambu miliknya. Hal semacam ini selalu dilakukan Yesuan kepada orang lain. Hari ini, dia jatuh dan dirobohkan oleh orang-orang. Dia menyuruhnya untuk tidak berkata apa-apa. Dalam senyum pahit, tangan Yesuan terentang. Itu benar-benar babi mati yang tidak takut air mendidih. "Minta maaf, pemerasan. Tidak ada satu. Percayalah, kamu memiliki ayam besi. Untuk waktu yang lama, jangan sebutkan itu. Ini adalah kedua kalinya di alam semesta kedua. Berapa banyak manfaat yang kamu miliki? 3 kekuatan teratas dari 3 pesawat telah dihancurkan olehmu. Jangan panggil, marah pada orang tua itu." Mokigong tidak puas dan melompat untuk menyalahkan Yesuan, tetapi dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia telah melewatkan mulutnya. "Apa, kamu?" Yesuan penuh dengan suara tertegun dan berseru, "Benarkah hidungmu seperti anjing? Bahkan ini pun tahu." Setelah ini, paman ini juga tahu lebih banyak. "Hei, dewa perang yang tak terkalahkan yang masih melempar di alam semesta ketiga Teran, seharusnya menjadi avatarmu. Dan rumah ke-10 dari rumah ke-6. Tidak ada hubungan antara setengah uang, dan barang-barang lama tidak diadu olehmu." Melihat kecelakaan Yesuan, wajah Mokigong tampak cerah, dan dia melihat ke atas dan ke bawah dengan Yesuan. Dia mengintip, "Sungguh menakjubkan bagiku untuk menjatuhkan saudaraku, 4 orang yang mempesona di dunia, kalian semua sendirian untuk waktu yang lama. Jika benda ini pingsan, diperkirakan ketiga pesawat itu harus benar-benar digoreng, dan tidak ada berita. Berat dalam sejarah. 4 iblis besar." Yesuan mengerutkan kening. Dia hanya pernah mendengar tentang 2 jenius Teran, yaitu, dewa perang yang tak terkalahkan dan penyihir rubah.
Itu memang dia, tetapi apa yang disebut demasi dari 4 dunia? Benar-benar tidak tahu. 4 sekte besar yang mempesona di dunia diajukan setelah munculnya Netherrealm Respect. Selain 2 jenius Terran sebelumnya, Kaisar Swansea dan Netherland ditambahkan. Mo Qigong bahkan menjelaskan, sebelumnya, meskipun Kaisar telah menduga bahwa Raja Rubah adalah Kaisar Swan, karena benteng kecilmu, ada beberapa bayangan singa asli. Ini saja, tapi masih belum bisa membuatku yakin. Tapi kemudian, setelah munculnya 4 pepatah mempesona duniawi, ketika lelaki tua itu menyatukan keempat orang ini, dia tiba-tiba menemukan yang bodoh. Hal pertama sangat mirip dalam gaya. Kedua, keempat orang ini tidak pernah muncul pada saat yang sama. Bahkan ketika satu orang muncul di sini, di bintang lain atau bahkan di alam semesta, pada saat yang sama, tidak akan pernah ada orang lain. Setiap berita dan petunjuk yang muncul, tentu saja, telah dipastikan sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan tambahan beberapa manik-manik kecil lainnya, Kaisar pada dasarnya dapat memastikan hal ini, tetapi itu masih hanya godaan terakhir. Akibatnya, anakmu tidak akan malu. Bersabarlah, orang tua. Yesuan menghela napas dalam suasana hati yang tertekan, tetapi wajahnya sudah muram. Kata-kata Mo Qigong mengingatkannya dan membuatnya tiba-tiba sadar. Dia selalu berpikir bahwa dia berhati-hati, tetapi sekarang tampaknya ada beberapa jejak yang tertinggal. Jika kamu memiliki hati untuk merenungkan dengan saksama, Mo Qigong dapat menebak ini, dan yang lainnya juga dapat melakukan hal yang sama. Ketika dia memikirkannya, dia terkejut dan melahirkan kewaspadaan yang kuat. Melihat wajahnya yang penuh kesedihan, Mo Qigong salah paham, dan sekali lagi mengalihkan pandangannya, anak nakal, kamu bahkan tidak akan percaya pada orang tua itu. Jika kamu menjual hatimu, orang tua itu akan mengatakan ini di depanmu. Keluar, tetapi, melihat Yesuan sekali lagi tersenyum pahit, giliran Mo Qigong berbalik, dan matanya mengubah nadanya, tetapi anakmu sekarang memiliki pegangan di tangan orang tua itu, ditambah tipu daya sebelumnya, 2 lapisan tumpang tindih, orang tua itu tidak menginginkanmu. Katakan, bantu aku melakukan satu hal. Hei, Sabaofeng, orang itu seharusnya dibunuh dengan semacam cara misterius. Dalam gaya anakmu, jika tidak ada rencana, itu pasti tidak akan berhasil. Jika orang tua itu tidak salah menebak, kamu sedang menatapnya. Keluarga surgawi, kali ini aku berencana untuk pergi ke sana untuk menyakiti. Juga benar bahwa 2 kubu alam semesta kedua dan alam semesta ketiga telah diganggu olehmu selama 1 putaran. Hanya alam semesta pertama, hanya senjata iblis kita, keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama yang sebenarnya belum merasakan cara menyakitimu, bagaimana mungkin itu berkeliaran. Dan, kekuatan spiritual anakmu bahkan dapat dikosongkan, dan kesadaran elektronik keluarga surgawi tidak terlalu sulit. Jadi, berbicara tentang ini, pria tampan Mo Qigong bersinar, dan dia memancarkan warna yang memukau, jadi paman Kaisar berpikir bahwa kesempatan kelompok budak iblisku untuk berbalik seharusnya, hitung waktunya, sejak Kaisar Iblis pertama, seluruh keluarga iblis telah diperbudak oleh keluarga surgawi selama puluhan ribu tahun, yang semuanya, bagaimanapun juga, adalah pada akhirnya. Hei, kamu ingin memberontak, seluruh kelompok iblis. Yesuan terkejut dan melompat ke atas dan ke depan, tidak, aku tidak memiliki kemampuan. Meskipun aku benar-benar bermaksud pergi ke kamp pangkalan nasional Tianji, tetapi hanya untuk penyelamatan, itu bukan untuk menghancurkan, setidaknya tidak sekarang, bukan kemampuannya. Kamu masih punya sedikit pengetahuan diri. Yang membuat Yesuan tak terduga adalah, dalam menghadapi penolakannya, Mo Qigong malah melontarkan kalimat seperti itu, dan tatapannya beralih, bangsa Tianji adalah hegemon alam semesta pertama, dan ras kosmik pertama yang diperbudak olehnya tak ada habisnya. Pada tahun yang sama, bahkan Terran telah dikalahkan di tangan Kaisar. Jika hegemoninya dapat digulingkan dengan mudah, dapatkah dia berdiri untuk alam semesta pertama selama puluhan tahun tanpa jatuh? Petik 2. Bahkan jika kita adalah orang jahat, meskipun kita memiliki anti-hati, tetapi dengan kekuatan etnis saat ini, bahkan gagasan perlawanan ini tidak terungkap, jika tidak akan ada bencana. Orang tua itu berkata bahwa para budak yang pahit itu telah berbalik, hanya ingin meminta bantuanmu, dan menyelamatkan kelompok iblisku dari generasi kaisar yang dikawal ke markas nasional Tianzu. Selama hal ini dapat dilakukan, keluarga iblisku tidak akan bermoral, dan semua yang terjadi selanjutnya akan dapat segera dimulai. Tentu saja, dalam jangka pendek,
itu hanya dapat dilakukan dalam kegelapan, bahkan para paman telah kembali ke wilayah iblis, tidak dapat bocor keluar. Tetapi bagi orang-orang Tianji, kekuatan untuk menggulingkan hegemoni mereka, setelah itu, akhirnya mulai tumbuh, dan pada waktunya, itu pasti akan kuat, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan kulakukan secara terbuka. Berbicara tentang ini, Mo Qigong tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Ye Xuan, ya, apa yang anakmu katakan tentang penyelamatan, apa artinya? Pasukan Void, Ye Xuan mengangguk, tetapi tidak menyembunyikan, kamu juga tahu bahwa Xuan Huangzi memiliki Raja Bintang 8 di tangannya. Sebenarnya, seluruh pasukan terlibat denganku, tetapi sekarang seluruh lubang hitam kehidupan kosong, hitungan puluhan ribu prajurit telah menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa ratusan ribu prajurit. Selain keluarga surgawi, dapatkah alam semesta pertama memiliki kekuatan lain untuk melakukannya? Petik 2. Seluruh kelompok pasukan, puluhan juta. Mo Qigong terkejut dan berteriak, anakmu sudah gila. Apakah ini langkah besar? Penyelamatan yang dikatakan lelaki tua itu adalah rahasia. Bagaimanapun, iblis masih hidup. Hanya selusin atau lebih, masih mungkin untuk menyelamatkannya dengan tenang, tetapi kamu adalah puluhan juta prajurit. Berani, ini sangat mengharukan, kamu pasti membuat seluruh kota surgawi khawatir. Jika kamu ingin mengeluarkan mereka, kecuali kamu bertarung secara terbuka. Itu tidak benar. Petik 2. Hal-hal itu buatan, ambil satu langkah dan lihat satu langkah. Singkatnya, aku memiliki keyakinan untuk bergabung dengan lancar ke kota Tianji, dan aku tidak akan menyerahkan prajurit dan klan. Adapun leluhur iblis, selama ada kesempatan, aku akan mencoba yang terbaik. Ye Xuan tampak serius dan segera menunjukkan sikapnya. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba bertanya, ya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Wensing? Aku pikir dia hanya lubang besar ke-10 di dunia, tetapi sekarang tampaknya jika dia seperti kamu, itu juga ceruk dunia ke-12. Kemudian, dalam kasus bidang nyamuk hitam, itu tidak akan pernah membiarkannya jatuh di tempat. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Hei, bisakah orang tua itu menggantung dengan mudah? Kamu bisa menebaknya. Dia memang menyembunyikannya. Bukan hanya aku, tetapi Kaisar juga mengetahuinya, bahkan termasuk dia dan Serikat Perang. Rahasia mata-mata agen ganda klan Tianji, kita sama-sama mengetahuinya. Mendengarkan penyebutan Ye Xuan tentang Wensing, Mo Qigong bahkan mencibir, oh ya, ada seorang pria, Kaisar Iblis memimpin Canas, dasar pria itu. Keluarga kerajaan telah menguasai semua tentang ini, kembalilah ke Raja Sihir dan katakan. Ada juga hal-hal tentang Void, dan aku tidak berada di Devil's Field selama ini. Aku tidak tahu, tetapi jika itu benar-benar sebuah tembakan, Kaisar akan tahu detailnya, dan aku akan tahu. Pergi ke Raja Sihir, Ye Xuan mengerutkan kening, yang jelas agak menjijikkan. Paman Iblis Mo Qigong tidak mempermasalahkan hal-hal sebelumnya. Itu tidak berarti bahwa Kaisar mau meminta hari yang sama. Meskipun Ye Xuan tidak lagi sebanding, bintang iblis adalah tanah orang-orang, sebagai keluarga kerajaan. Ye Xuan sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan sejati dari pembuluh darah Kaisar adalah permukaan pertunjukan, mereka tidak dapat memiliki kesalahan tingkat bintang di luar kekuatan Qiankun. Dengan cara ini, jika Kaisar mau meminta orang yang tidak bersalah untuk merawatnya, Ye Xuan pergi ke Kaisar Sihir, meskipun dia tidak akan membahayakan hidupnya, tetapi setidaknya dia akan dibatasi, dan sangat mungkin dipaksa untuk menunjukkan beberapa keengganan. Sarana pemaparan. Jangan khawatir, bocah bau itu, meskipun iblis tidak berpikiran terbuka seperti lelaki tua itu, tetapi situasi keseluruhan masih jelas. Anakmu sekarang adalah komoditas aneh, dapat dicampur ke dalam keberadaan base camp sebelumnya tetapi tidak pernah mendengarnya. Jika kamu telah berhasil sebelumnya, fakta bahwa aku telah menipu semua iblis adalah bahwa lelaki tua itu tidak akan percaya bahwa kamu dapat menunjukkan kesadaran elektronik dari keluarga surgawi. Melihat Ye Xuan ragu-ragu, Mo Qigong tiba-tiba tersenyum dan berkata, dalam hal ini, bahkan jika iblis masih iri padamu, tetapi dalam 10 generasi kaisar terakhir masih perlu bergantung padamu untuk menyelamatkan masa lalu, dia juga akan meyakinkan dirinya sendiri untuk melepaskan kecurigaannya. Lagi pula, meskipun anakmu telah menipu kita sebelumnya, tetapi secara umum, kamu tidak membawa terlalu banyak kerugian dan pengaruh pada kelompok iblis, tetapi telah melakukan banyak hal yang baik. Setidaknya, kamu hanya mengambilnya dari tanah suci. Mereka yang keluar dari kristal, terutama kristal perak gosip,
sangat penting bagi seluruh keluarga kerajaan iblis. Petik 2. Selain itu, jika acara ini dapat dilakukan, iblisku akan tidak bermoral. Meskipun belum terbuka untuk waktu keluarga anti-Jepang, beberapa persiapan rahasia harus dikembangkan sepenuhnya. Di masa depan, kerjasama dengan Teran Kosmik Ketiga dan bahkan Federasi Venesia tidak dapat dihindari, tetapi tidak ada orang yang dapat diandalkan dan dipercaya di sana, dan identitasmu juga luar biasa. Itu adalah leluhur keluarga kerajaan abadi. Berarti, orang yang akan berada di posisi Dabao-Dabao di masa depan, kemungkinan besar adalah kamu. Dalam hal ini, kamu secara alami menjadi mitra terbaik keluarga iblis kita. Karena ini adalah pasangan, tidak dapat dihindari bahwa satu sama lain akan mengungkapkan ketulusan mereka. Oleh karena itu, kali ini iblis tidak akan pergi, keluarga kerajaan iblis dan kamu, ada beberapa hal penting yang harus didiskusikan. Di penghujung hari, Mo Qigong mengambil gambar dadanya, meskipun aku tahu bahwa anakmu sebenarnya tidak takut, bahkan jika Kaisar Sihir kita mengirimkan warisan yang sebenarnya, itu adalah gag kelas bintang yang melampaui lingkungan Qiankun. Mundurlah, bagaimanapun juga, hal semacam ini belum terjadi. Kaisar Yin sudah cukup dilempar olehmu, dan masih meraung di seluruh dunia untuk menemukanmu. Petik 2. Tetapi lelaki tua itu masih harus menepuk dadanya untuk memastikan bahwa keluarga kerajaan iblis tidak memiliki perhitungan untukmu. Jika dikatakan imajiner, lelaki tua itu bersedia menanggung kerusakan iblis dan tubuh, dan para dewa dihancurkan. Aku telah mengatakan ini, dan apa yang dikatakan orang benar-benar dibenarkan. Jika Yesuan ragu-ragu dan ragu-ragu, tidak mungkin untuk mengatakan apapun. Setelah menghela napas, dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya ke bola logam yang tidak jauh dari kehampaan. Apa yang harus dilakukan di sana? Ada lebih dari 2000 penyihir di dalamnya. Masalah ini sangat penting. Ini bukan surat untuk mereka. Kalau ada pengkhianat yang dibeli oleh orang-orang Tianzu, hal ini benar-benar tidak boleh membuat terlalu banyak orang tahu bahwa maksud lelaki tua itu selain kamu, aku, dan Kaisar, bahkan petinggi keluarga kerajaan iblis, setidaknya tidak lebih dari 3 orang yang tahu. Ke arah jari-jari Yesuan, Mo Qigong melirik manik-manik paduan di langit yang jauh. Rahangnya pertama kali berkata, adapun mereka, karena perang iblis telah dihancurkan, sistem pemantauan di atas kapal telah lama komprehensif. Bagi kalian dan aku untuk bertemu dan berbicara, mereka sama sekali tidak tahu, dan tidak ada yang mengulurkan kekuatan spiritual untuk menjelajah. Lelaki tua itu telah memperhatikannya, dan ini masih pasti. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kepastian mutlak untuk berbaur dengan markas orang-orang Tianzu? Setelah mengatakan itu, Mo Qigong menyeringai dan berkata, jika demikian halnya, maka biarkan lelaki tua itu melihat caramu sekarang. Jika lelaki tua itu tidak dapat memahami masalahnya, akan lebih baik jika dia melewati mereka. Yesuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan penghalang tersembunyi dan menghilang. Sebenarnya, dia juga menantikan kemampuan baru yang baru saja diperoleh sistem fagositosis. Jika Mo Qigong tiba-tiba muncul terjerat, sekarang dia berkata tanpa diduga, saya sudah mulai mengalaminya di tempat tersembunyi di suatu tempat. Setelah beberapa saat, penghalang tersembunyi tepat di bawah kain ini disingkirkan oleh gelombang Yesuan, dan sosoknya sekali lagi muncul di kehampaan. Dalam hal bentuk tubuh, Yesuan telah berubah menjadi penampilan Sabao Feng, dan pada dasarnya, dia menggunakan kemampuan tubuh yang baru untuk menelan sistem, menggunakan inti mekanis yang memadatkan Sabao Feng. Kesadaran elektronik yang sama dengan Sabao Feng. Tentu saja, kesadaran elektronik semacam ini tidak terlihat dan lebih rendah, dan kekuatan ras manusia sama dengan iblis. Hanya kehidupan mekanis keluarga surgawi yang dapat merasakannya. Panggil, selama gelombang, Yesuan sekali lagi mengorbankan benteng kecil Hoshino, yang dikumpulkan di dalam tubuh, dan secara langsung memasukkan semua data kinerja tentang benteng kecil perang sihir yang tersimpan dalam basis data sistem ke dunia Hoshino. Pusat kehidupan serangga adalah pusat kendali utama yang cerdas dari benteng kehidupan ini. Pada saat yang sama, kesadaran elektronik Sabao Feng dicap dan ditetapkan sebagai otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi dari benteng kehidupan ini hanya 2, satu adalah merek kekuatan spiritual Yesuan, satu adalah merek dewa-dewanya, dan sekarang ada satu lagi, merek kesadaran elektronik. Dalam hal ini, bahkan jika Yesuan berada di base camp kebangsaan Tianji,
tidak nyaman untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan para dewa. Hanya kesadaran elektronik Sabao Feng yang dapat mengendalikan benteng kehidupan. Meskipun kesadaran elektronik ini sebelumnya milik Sabao Feng, sekarang ia menjadi milik sistem fagositosis dalam tubuh Ye Xuan. Setelah Ye Xuan membuka kapasitas baru sistem ini, sebuah kristal muncul di dalam tubuh, yang sebelumnya dipadatkan oleh Sabao Feng. Inti mekanis yang keluar, tetapi tidak dalam pikirannya, tetapi di dada kanan, sesuai dengan jantung di sisi kiri dada. Kemudian, ia menggunakan kesadaran elektronik untuk memberikan instruksi kepada benteng kehidupan, dan objek perubahannya adalah peperangan sihir, yang berubah sepenuhnya dari dalam keluar. Semua ini dilakukan di depan paman iblis Mo Qigong. Ketika benteng kehidupan mulai berubah, dan penampilannya secara bertahap berkembang menuju penampilan asli peperangan perang, bahkan dengan pengetahuan para paman orang Moki, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutku perlahan. Tiba-tiba berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, sungguh menakjubkan, ini. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang tua itu tidak dapat mempercayainya. Bocah bau, bagaimana kamu melakukannya?" Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbisik, dan wajahnya bahkan lebih terkejut, "Benteng kehidupan. Ini adalah benteng kehidupan yang ditinggalkan oleh pelopor teknologi Teran legendaris Singbo. Itu adalah The Long Ye, yang kamu ambil dari dermaga bintang Magic One, yang sebelumnya hanya berdiameter 5 km. Sekarang telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Ya, itu adalah Long Ye, tetapi sekarang aku mengganti namanya menjadi Hoshino. Aku tidak menyangka itu akan terlihat olehmu. Sebelumnya kamu tidak menganggapnya familiar, jadi aku curiga padaku. Ye Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku terlalu lalai, berpikir bahwa mengubah nama, ukuran lambung kapal telah melonjak begitu banyak, hanya penampilannya yang sedikit melewati bayangan, seharusnya tidak ada masalah, aku tidak menyangka itu akan terlihat olehmu. Mo Qigong tertegun dan tanpa sadar mengangguk, tidak mengherankan bahwa itu dapat berubah menjadi iblis mekanis seperti perang sihir yang telah digabungkan oleh Sabao Feng. Harus diketahui bahwa ini adalah salah satu kemampuan pamungkas orang-orang Tianzu. Karena ini adalah benteng kehidupan. Tidak mengherankan untuk melakukan ini. Termasuk kesadaran elektronik yang menelan Sabao Feng sebelumnya, itu juga telah selesai, dan sekarang kesadaran elektronik Sabao Feng telah dipindahkan sementara ke tubuhku, jadi aku dapat kembali ke langit dengan identitas Sabao Feng. Di base camp, tidak ada yang dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, karena kesadaran elektronik ini, awalnya Sabao Feng, tidak dapat dipalsukan seperti kekuatan magis iblis. Mengambil keuntungan dari kata-kata ini, Ye Xuan langsung menekuk semua yang telah dilakukan sistem fagositosis pada benteng kehidupan. Penjelasannya masuk akal, dan kemudian dia menunjuk lagi ke bola paduan di langit yang jauh. Untuk itu, saya akan menggunakan Sabao Feng. Kesadaran elektronik telah menyerbu, dan meskipun kerusakannya cukup banyak, kinerja pada dasarnya lumpuh total, tetapi masih mungkin untuk membangun susunan transmisi jarak dekat. Semua iblis di ruang perang-perang akan dipindahkan ke Hoshino dalam situasi yang masuk akal. Pada saat itu, Anda dan saya akan dapat kembali ke bintang sihir. Sejak saat itu, Hoshino ini adalah pertempuran perang, dan saya, Sabao Feng. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan menyeringai dan tertawa. Mengenai lambung kapal yang masih tersisa dari peperangan sihir asli, bagaimanapun juga, peralatan besar seperti energi kinetik dan osilator ruang angkasa yang dibawa kapal serta generator energi cahaya antimateri masih digunakan. Itu bisa menjadi bom paduan yang sangat besar. Setelah diledakkan, efek dari tangki energi kinetik, generator energi cahaya antimateri, dan osilator ruang angkasa keduanya bekerja pada saat yang sama. Itu pasti sangat kuat, percayalah, anakmu tidak akan membiarkannya meledak di markas orang-orang Tianzu. Itu pasti tidak mati dan kamu harus menyingkirkannya. Mo Qigong dengan bersemangat menggigil. Dia benar-benar menyadari kemampuan Momok Ye Xuan. Dia benar-benar ada di sini. Dia hanya bisa menggunakannya untuk melihat apakah dia hanya bisa dibuang, seperti itu. Kamu tahu, ini awalnya adalah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Kabin energi kinetik, osilator ruang angkasa, dan generator energi antimateri kapal itu mahal. Membangun benteng kecil itu bisa diterima. Untuk membuat bom super sekali pakai, itu terlalu buruk, dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini dalam sejarah.
Jika Ye Xuan benar-benar membiarkannya meledak di markas bangsa Tianji, maka gerakannya pasti akan mengarah ke alam semesta pertama yang lain, dan irama langit. Semuanya segera selesai. Ribuan iblis dalam bola paduan yang rusak, yang semuanya dipindahkan sementara oleh Ye Xuan dalam bola paduan, dipindahkan secara diam-diam ke benteng kehidupan Xingye. Dalam prosesnya, semua persepsi mereka ditutup oleh susunan, jadi tidak ada kelainan yang terdeteksi sama sekali. Adapun bola paduan, itu diambil ke dalam tubuh oleh Ye Xuan dan langsung dilemparkan ke sistem fagositosis untuk transformasi. Berbagai sumber daya di tangan Ye Xuan sangat kaya, dan mereka dapat digunakan oleh sistem fagositosis. Singkatnya, hanya ada satu persyaratan. Setelah transformasi bom paduan, semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Selanjutnya, Ye Xuan, dalam identitas Sabao Feng, bersama dengan Kaisar Mo Qigong, memasuki benteng kehidupan yang telah berubah menjadi perang iblis, dan mulai dengan kecepatan penuh bergegas menuju bintang Kaisar. Sejak ujian awal putra, Ye Xuan tidak pernah ke Kaisar Sihir, kali ini adalah kedua kalinya bintang ini datang. Pikirkan tentang adegan ketika saya pertama kali tiba, Ye Xuanton merasa bersalah, ini kurang dari setahun, perubahannya terlalu besar, tidak mengacu pada Raja Sihir, tetapi mengacu pada Ye Xuan sendiri. Pada saat itu, dia terlalu lemah untuk dilatih. Hari ini, dia sudah menjadi yang terkuat dari surga tingkat ke-10 dan tingkat ke-7. Selain itu, berbagai detail dan cara sangat sulit untuk dijelaskan bahkan dirinya sendiri. Jika Tian Yuan, sekarang dia tidak hanya dibudidayakan sebagai yang kuat, tetapi juga kaya dengan kekayaannya sendiri. Kali ini, identitas Kaisar Iblis bahkan lebih penting. Itu adalah inti dari suku Tianzu, Sabao Feng, dan patriark dari patriark, untuk kaisar. Itu setara dengan kunjungan menteri kekaisaran untuk inspeksi. Oleh karena itu, spesifikasi untuk bintang kaisar masih sangat tinggi. Setelah perang sihir tiba di bintang kaisar, ia memasuki pelabuhan di dermaga bintang di luar atmosfer bintang, dan kemudian semua iblis dan orang kuat semuanya pergi. Ye Xuan, ditemani oleh paman Mo Qigong, akhirnya berjalan keluar dari Palka dan kemudian keluar dari Palka. Dengan lambaian tangan, sihir perang terkumpul ke dalam tubuh. Atas nama para iblis yang datang untuk menemui keluarga kerajaan yang terpesona, Ye Xuan semuanya telah melihatnya ketika dia datang terakhir kali. Dia hanya tidak dikenal, tetapi ada sosok yang membuatnya sangat terkejut. Di antara orang-orang yang menyambut, mereka juga termasuk komandan Kaisar Iblis dari kota Kaisar, Canas. Orang ini bertanggung jawab atas tanggung jawab penjaga kota Kaisar. Dia berkenalan dengan orang-orang tingkat tinggi dari keluarga surgawi. Dia tidak perlu datang, dan dia tidak menyentuh akarnya. Melihat Ye Xuan menyapu ke Canas, paman Mo Qigong, yang berada di sebelahnya, membisikkan sebuah kalimat, orang ini sengaja membuat simpul pada Sabao Feng. Sebelum Sabao Feng datang dari base camp nasional Tianji, dia pergi bersama orang tua itu. Canus mencari kesempatan untuk mendekat. Kata-kata selanjutnya, Mo Qigong, tidak berlanjut, tetapi Ye Xuan tiba-tiba tertegun. Tampaknya produk ini masih belum mati, dan saya ingin memanjat, berharap untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang Tianzu. Diperkirakan kali ini saya ingin mewujudkan impian memegang kaki anjing oleh Sabao Feng. Di bawah hatinya, dia tidak memperhatikannya. Ketika dia dipimpin oleh Mo Qigong, dia memasuki atmosfer bintang ajaib di bawah kerumunan sekelompok besar demokrat dan anggota keluarga kerajaan, dan langsung menuju ke pusat kota Kaisar. Saat ini, selain paman Mo Qigong, tidak ada yang tahu identitas asli Ye Xuan, bahkan Kaisar Mo bertanya Tian, mereka menganggapnya sebagai Sabao Feng tingkat tinggi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam perjamuan berikutnya, Mo Wentian juga banyak upacara di depan Ye Xuan. Meskipun dia adalah Kaisar Iblis, bagaimanapun juga, keluarga Iblis adalah budak keluarga surgawi. Itu telah lama diperbudak. Secara tegas, setiap orang dari kebangsaan Tianzu dapat datang ke sini untuk hidup sebagai tuan. Tentu saja, orang-orang nyata yang begitu kering dan memiliki sikap canggung seperti itu pada dasarnya tidak memilikinya. Setidaknya Sabao Feng tidak akan seperti ini. Oleh karena itu, makan malam ini juga lezat, dan suasananya tampak bagus. Selanjutnya, Sabao Feng mengirim berita bintang ke Pangkalan Nasional Tianji melalui jaringan bintang-bintang Kaisar Sihir. Situasi Perang Dunia I dalam pertempuran Star Wars akan secara kasar membuat laporan sederhana.
Jawabannya adalah untuk membiarkannya kembali ke pangkalan nasional Tianji sesegera mungkin. Ini adalah tengah Yesuan, ia memutuskan untuk pergi besok, tetapi ada hal-hal lain malam ini, yaitu, pembicaraan rahasia dengan Kaisar Sihir Motian, tentang perubahan dalam lubang hitam kehidupan. Yesuan perlu memahaminya. Setelah 2 jam, Yesuan, di bawah bimbingan Kaisar Mo Qigong, datang ke sebuah kuil kecil di pusat kota Kaisar. Tidak ada setan di dalam dan di luar aula kecil. Para penjaga di sini adalah beberapa keturunan muda dari keluarga kerajaan iblis. Itu pasti tempat penting yang terkait dengan keluarga kerajaan iblis. Selanjutnya, keduanya memasuki ruang rahasia, di mana sudah ada 2 sosok yang menunggunya. Itu adalah kaisar lain dari kaisar iblis dan keluarga kerajaan iblis. Mengenai identitas asli Yesuan, Mo Qigong rupanya telah mengungkapkannya kepada Kaisar Mo, sebelum dia membawanya. Jadi ketika dia melihat Yesuan lagi, fajar di matanya benar-benar berbeda dari makan malam sebelumnya. Ada makna yang tebal dan aneh. Iblis, bertemu lagi. Yesuan melengkungkan tangannya dan tidak menunggu pihak lain berbicara. Dia telah menerima, sebelum bintang nyamuk hitam, ia tidak sengaja menyembunyikannya. Itu dipaksa oleh situasi dan dipaksa ke bintang sihir selangkah demi selangkah. Tanah suci tempat kulit kepala telah masuk, berdosa. Anak kecil apa kamu? Kaisar Mo bertanya pada Tianyuan bahwa masih ada sedikit kecurigaan. Sekarang, melihat Yesuan secara pribadi mengakui identitasnya, wajahnya tiba-tiba tampak kagum, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benar-benar mengagumkan. Aku tidak dapat memikirkan ras manusia. Junji, tidak hanya dapat memiliki kekuatan spiritual iblis, bahkan kesadaran elektronik dari keluarga surgawi memilikinya, sungguh menakjubkan. Baiklah, semuanya baik-baik saja. Semua orang bukan pertama kalinya menghubungi. Mereka semua adalah kenalan. Jangan terlalu terpecah, duduk dan bicaralah. Di samping, Kaisar Wu Qigong memainkan lapangan bundar dan memanggil Yesuan untuk duduk. Kemudian dia mengarahkan wacana ke topik dan mengambil inisiatif untuk membantu Yesuan bertanya tentang detail pribadi lubang hitam kehidupan. Untuk masalah ini, iblis juga tahu, bahkan jika dia memperkenalkannya kepada Yesuan. Yang terakhir juga dengan cepat mengklarifikasi detailnya. Faktanya, lubang hitam kehidupan, kelompok etnis iblis juga berpartisipasi. Tentu saja, pengiriman armada untuk membantu di bawah komando puncak keluarga surgawi. Pada saat itu, Mo Qigong dan Sa Baofeng baru saja meninggalkan alam semesta pertama. Di sisi lain klan Tianji, ada armada yang telah berpatroli di luar Devil's Field. Ketika mereka menerima perintah dari base camp, mereka berbalik ke Devil's Starfield. Targetnya sangat bagus. Jelas, mereka langsung menuju lubang hitam kehidupan, dan bersama dengan armada Emperor Star yang dikirim untuk bekerja sama dalam aksi tersebut, mereka menerobos ke dalam lubang hitam kehidupan. Pada akhirnya, setelah membunuh ratusan ribu prajurit Void, kedua Raja Bintang 8 itu ditangkap. Kemudian, seluruh kelompok bingsu jatuh ke dalam kendali, dan dibawa pergi oleh armada kuat dari kebangsaan Tianzu. Saya meninggalkan Devil's Field untuk sementara waktu dan bergegas pergi. Setelah memperkenalkan semua ini, Kaisar Mo bertanya kepada langit dengan curiga dan berkata, adapun tujuan penangkapan regu ini, mereka mencari sesuatu yang disebut kristal berongga. Dikatakan bahwa Patriark sangat membutuhkan hal-hal, kristal sum-sum kosong. Jantung Yesuan berdegup kencang, dan alisnya berkerut lebih erat. Tampaknya orang-orang Tianji telah mengetahui detail kerangka Void. Untuk mengetahuinya, itu adalah Yesuan. Di masa lalu, para prajurit ini juga disebut binatang buas yang dikosongkan. Di medan iblis, nama asli lubang hitam kehidupan. Itu adalah lubang hitam berongga. Sekarang bahkan Kaisar Mo meminta Tian untuk mengubah mulutnya, dan menyebut binatang buas yang dikosongkan sebagai pasukan berongga. Semua ini jelas dipelajari dari keluarga surgawi, dan yang terakhir, bahkan keberadaan kekosongan kristal sum-sum diketahui. Ini membuat Yesuan sangat tidak nyaman, karena setiap pasukan Void memiliki kristal berongga seperti seorang ibu. Kali ini armada keluarga surgawi memasuki lubang hitam kehidupan dan tidak mendapatkan kekosongan-kekosongan yang telah jatuh ke tangan Yesuan. Jing, Kaisar marah, seluruh kelompok terakota mungkin sangat berbahaya. Alasan mengapa armada surgawi yang menyerbu lubang hitam kehidupan membawa seluruh kelompok pasukan, jelas untuk melacak keberadaan kekosongan kristal sumsum tulang. Jika tidak ada hasil, maka semua kekosongan pasukan akan marah oleh Kaisar. Bunuh.
Ini telah memperkuat gagasan bahwa Ye Xuan akan pergi besok. Dia merasa bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, dan kemudian berlarut-larut, para prajurit itu berbahaya. Kemudian, Ye Xuan bertanya kepada Kaisar dan orang lain beberapa keraguan lainnya, seperti nyamuk celaka dan asal-usul nyamuk gila. Sayangnya, bahkan iblis, Mo Tiantian, tidak mengetahui hal ini, biarkan Ye Xuan cukup kecewa. Ini semua tentang sudut jiwa yang berdarah. Melalui iblis, Mo Xuantian, Ye Xuan telah mempelajari semuanya. Dia tahu bahwa hal ini awalnya terkait dengan generasi pertama iblis, dan dia dibawa keluar dari kandang kuno. Di bawah altar, ditempatkan di gua suci bawah tanah Montenegro, akhirnya memecahkan keraguan di hati. Adapun tujuan hantu-hantu tua Wensing untuk menangkap binatang-binatang yang menyedihkan ini, Kaisar Mo tidak tahu hari yang sama, tetapi ia menduga bahwa itu harus berhubungan dengan orang-orang Tianzhu, mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka instruksikan. Karena identitas asli Wensing adalah mata-mata agen ganda dari Federasi Wanluo dan Tianzhu, orang tua itu sangat misterius, dan ia memiliki hubungan dengan Federasi Faro dan Celestial, tetapi ia secara khusus adalah orangnya, bahkan iblis. Mo bertanya hari itu tidak diketahui. Tetapi satu hal adalah bahwa ia sangat bertekad, yaitu, hantu tua Wensing belum jatuh, itu harus menjadi markas orang-orang Tianji. Jadi, kali ini, pergi ke markas orang-orang Tianzhu, sangat mungkin Anda akan bertemu dengan hantu-hantu tua Wensing. Ye Xuan mengerutkan kening lagi. Dia cukup iri. Dengan hantu tua Wensing, orang tua itu sangat misterius. Dia benar-benar ditipu dan pergi ke markas orang-orang Tianzhu. Bahkan kepala pendeta kelompok iblis. Tidak, tujuan melakukan ini benar-benar layak untuk diteliti. Plotnya bukan masalah sepele. Ye Xuan mencium konspirasi yang sangat kaya. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk Kaisar Mo. Melihat Ye Xuan menyebutkan hantu tua Wensing, raut wajah ketiga orang itu semuanya tampak bermartabat. Setelah bertukar pandang, Kaisar Mo bertanya kepada Tian tiba-tiba berkata, sehubungan dengan Wensing, Xiao Yu akan pergi ke keluarga Tianji jika dia bertemu kali ini. Sebisa mungkin, lelaki tua itu tidak sederhana. Meskipun dia adalah iblis, dan dia tumbuh dari putra nyamuk hitam menjadi kepala pendeta kelompok iblis, dan kemudian datang ke kota sihir, dia tetap berada di bawah pengawasan Kaisar. Tetapi meskipun begitu, sekarang, Kaisar tidak yakin apakah dia adalah anggota Federasi Faro, atau orang dari keluarga surgawi. Petik 2. Namun, karena kali ini dia tidak pergi ke Federasi Wanluo setelah kematiannya, dia harus pergi ke markas kebangsaan Tianji. Dia harus dapat membuat spekulasi. Bagaimanapun, dia masih mengandalkan kebangsaan Tianji. Kali ini, kematian yang curang, perhitungan terakhir, 1089 harus menjadi kelompok federal atau etnis Wanluo. Petik 2. Adapun skema spesifiknya, tidak ada yang tahu kecuali keluarga Tianji. Kali ini, kamu akan pergi ke kota Tianji dengan mapel tubuh Sa Fengfeng. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Anda harus memperhatikannya, tetapi Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda tidak ingin ditahan oleh Wensing. Melihat identitasnya, orang tua itu terlalu dalam. Ye Xuan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu meninggalkan aula parsial dan kembali ke aula bagian dalam kota bagian dalam Kaisar. Yang mengejutkannya adalah tidak lama kemudian dia kembali. Kaisar Kota Iblis, pemimpin Kaisar, datang berkunjung dan melakukan kunjungan khusus. Ye Xuan tertawa dan tertawa, tetapi tidak pernah menolak untuk membiarkannya pergi, membiarkan Canas memasuki pavilion. Sadaren, informasi saya yang sangat penting adalah untuk melaporkan kepada Anda. Itu terkait dengan keluarga kerajaan iblis, yaitu, rahasia Raja Sihir di Lembah Tanah Terlarang. Tepat setelah museum, Canas mencibir ke depan Ye Xuan dan berkata, sementara dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tangannya dan menyerahkannya, secara misterius berkata, lihatlah itu. Oke, ketika mendengar tentang kandang orang dahulu, Ye Xuan tiba-tiba menjadi tertarik, tanpa sadar mengambil alih kotak ruang angkasa, membukanya dan melihatnya, tiba-tiba terdiam. Kotak ruang angkasa itu diisi dengan lebih dari 100 kristal, sekitar 100 keping, kebanyakan 6 dan 7 benda, termasuk 2 kristal perak gosip. Itu adalah Ye Xuan yang sebelumnya berada di bintang nyamuk hitam. Bagian dari pria ini berjalan pergi. Hatiku bingung, Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Canas, ini hanya bagian yang sangat kecil.
Iblis dan beberapa kaisar memiliki lebih banyak tangan. 6 dan 7 lainnya tidak disebutkan. Mereka hanya gosip. Ada lusinan dari mereka di tangan mereka. Mereka semua keluar dari rahasia magis iblis. Melihat Yesuan jelas sangat tertarik, Chanas sangat gembira dan senang untuk mengambilnya. Ini adalah hal-hal yang aku dapatkan belum lama ini. Semuanya adalah hal yang baik. Aku akan menghormatimu kepada Sadaren, dan aku akan melaporkan situasinya. Lebih banyak nyanyian terkait. Kamu juga tahu bahwa keluarga kerajaan iblis selalu gelisah tentang rahasia Raja Sihir. Dia secara khusus mengirim 2 paman untuk menjaga sepanjang tahun, meskipun iblis manapun dapat memasukinya, tetapi pada kenyataannya. Kecuali keluarga kerajaan dan beberapa dinasti selain para menteri, hanya para pendeta, komandan, dan putra dari 8 suku yang dapat masuk. Itu aku hanya pernah ke dalamnya sekali, dan aku belum punya waktu untuk menjelajahi area yang luas. Batas waktunya habis, terpaksa untuk mengirimkannya keluar. Petik 2. Seperti semua pendatang lainnya selama bertahun-tahun, meskipun ada keuntungan, itu tidak mengherankan, itu hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi tempat itu jelas tidak biasa. Leluhur dinasti abadi Teran, kau harus tahu orang dewasa itu. Orang itu memasuki rahasia dengan identitas nyamuk hitam, dan hasilnya banyak kalajengking. Ketika aku membaca kristal itu, ada puluhan perak dalam gosip, dan yang lainnya sangat besar. Ini adalah apa yang dia bayar, dan berapa banyak yang tersembunyi di dalamnya. Aku bisa membayangkannya. Aku menduga itu rahasianya. Di antara mereka, ada lebih banyak jenis sumber daya. Orang Xuan Huangzi itu hanya hit besar, cukup jelajahi salah satunya. Petik 2. Ini adalah rahasia besar. Keluarga kerajaan iblis diam-diam tidak melaporkannya. Tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada yang di atas. Aku pikir mereka sengaja dan memiliki perselisihan. Setelah orang dewasa kembali, mereka harus melaporkan ini dan harus waspada terhadapnya. Pada akhirnya, wajah Chanas bermartabat dan menyakitkan. Budak seperti anjing yang setia itu tampak seperti orang buta, apakah kamu ingin kembali ke kota langit bersamaku? Hati itu mendesah, dan ekspresi Yesuan dengan cepat pulih seperti biasa. Lalu dia bertanya kepada Chanas. Merupakan bahaya tersembunyi bagi orang ini untuk tetap tinggal di kota sihir. Itu bukan masalah. Aku ingin memegang paha keluarga surgawi. Jika aku menahannya, aku akan menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kelompok iblis setelah 10.000 hari. Pasti akan terlihat seperti ini. Seperti hari ini, itu dilaporkan secara rahasia. Membawanya pergi juga merupakan penyakit yang cukup. Ketika aku mendengar pertanyaan Yesuan, Chanas awalnya tertegun, dan kemudian ekstasi, mengangguk dan mengangguk. Ini awalnya adalah tujuan dari pengabdiannya yang disengaja kepada Yesuan, dan dia tidak menginginkannya. Itu bagus, aku akan pergi bersamaku besok. Kamu akan tahu tentang Mo Qiaotian tentang masalah ini, dan kemudian serahkan urusan yang ada, itu akan menjadi maksudku. Mengangguk, Yesuan tidak lagi berbicara, dan menyingkirkan kotak ruang yang berisi lusinan plakat, dan berbalik untuk berjalan ke dalam ruangan. Orang dewasa sisa bertanya. Di belakangnya, Chanas menangis dengan gembira, dan ada perasaan terima kasih yang kuat dalam kata-katanya. Orang dewasa menciptakan kembali rahmat kecil, dan yang kecil datang ke kota surgawi, dan mereka harus memiliki hati dan otak, dan mereka akan melayani orang dewasa. Jangan khawatir, pergilah ke kota Tianji, biarkan hati dan otakmu menutupi kesempatan itu, akan ada. Suara Yesuan datang dari depan, dan Chanas mendengar bahwa kegembiraan di wajahnya tiba-tiba mandek, dan dia berada di tempat, dan hatinya entah kenapa merasa tidak nyaman. Dari medan bintang iblis ke jalan bintang panjang alam semesta pertama, meskipun ada banyak lubang cacing alami yang dapat membuka lubang cacing, beberapa lubang cacing penting memiliki nilai strategis yang tinggi dan memiliki pintu masuk. Armada langsung dari kebangsaan Tianzu dijaga selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka melompati lubang cacing kosmik ini, akan memakan waktu sebulan untuk tiba. Dalam perjalanan, Anda bahkan perlu melewati sumber semua kejahatan. Sumber semua kejahatan adalah jedi, dan itu adalah jedi yang jahat di alam semesta pertama, yang dikenal sebagai tempat berbahaya pertama di bawah. Bintang-bintang, lubang hitam kehidupan dan kuburan langit berbintang yang telah dijelajahi Yesuan sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai jedi di bidang bintang besar. Sumber semua kejahatan lebih tinggi dari mereka.
Tingkat kejahatan hanya dapat dilihat. Sumber semua kejahatan tidak berada di dalam atau di sekitar bidang bintang iblis. Itu sangat jauh dari sini. Itu terletak di dekat area pusat alam semesta pertama. Itu hanya perjalanan 6 atau 7 hari dari pangkalan kebangsaan Tianji. Berangkat dari Devil Starfield ke kota Tianji, bahkan jika itu adalah benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter, ia akan berjalan dengan kecepatan penuh siang dan malam, dan lompatan lubang cacing di sepanjang jalan akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk tiba. Kali ini Ye Xuan pergi ke kota Tianji, hanya melewati sumber kejahatan, tetapi ia tidak bermaksud untuk menjelajah, meskipun ia ada di sana cepat atau lambat. Setelah mendapatkan putra-putra, untuk menemukan sumber menelan, Ye Xuan diam-diam mengintai di sekitar Kaisar Sihir, mencari sinyal jaringan bintang Kaisar, dan kemudian segera mengarahkan sistem komunikasi pribadinya dan menyerbu. Langsung melalui jaringan ini, masuk ke jaringan tingkat atas dari keluarga tingkat atas dan mulai pencarian bersyarat. Pada saat itu, kondisi pencarian yang ia berikan adalah sumber menelan. Menimbang bahwa namanya mungkin berbeda di sini, Ye Xuan bahkan menggambarkan secara rinci karakteristik sumber fagositosis, yang dikenal dengan sistem fagositosis. Itu tidak akan diambil sebagai syarat pencarian dan akan dilepaskan ke sistem komunikasi yang berafiliasi. Setelah perintah dikeluarkan, sistem komunikasi segera dijalankan, dan jaringan bintang yang menyerbu bintang Kaisar Sihir meluncurkan invasi tingkat lompatan. Sekitar selusin menit atau lebih, Ye Xuan telah menerima hasil pencarian dari jaringan utama berbasis langit. Asal-usul sumber yang diduga melahap, yang ada di alam semesta pertama, adalah sumber dari semua kejahatan. Namun, situasi saat itu tidak memungkinkan Ye Xuan untuk menjelajah, dan kemudian ia dibawa kembali ke alam semesta ketiga oleh Naples. Sejak saat ini, sejak kembali, sumber dari semua kejahatan harus dijelajahi. Sumber melahap di tangannya telah ditinggalkan setelah pertukaran sistem terakhir. Jika Anda melihat toko penebusan sistem di masa depan, harta karun, ketika Anda perlu menebus, Anda tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Namun, masalah ini mungkin hanya dilakukan setelah akhir perjalanan kota Tianji. Jika tidak, itu akan tertunda terlalu lama. Ye Xuan khawatir bahwa Void itu berbahaya. Perang sihir, kabin komando teratas. Berbeda dari benteng kecil pada umumnya, saat ini, zona komando peperangan sihir kosong, dan hampir tidak ada sosok yang terlihat. Hanya Ye Xuan dan Canas yang berjumlah 2 orang. Pada dasarnya hanya ada master kapal perang dan robot cerdas sebagai pelayan atau pekerja perawatan mekanis. Tidak seperti Terran atau kelompok etnis lainnya, kapal perang membutuhkan banyak orang untuk bekerja agar dapat berjalan lancar. Berjalan, orang-orang Tianji memiliki kesadaran elektronik, memperluasnya, dan dapat melakukan berbagai operasi pada kapal perang sesuai keinginan mereka. Satu orang setara dengan seluruh tim pengendali kapal perang, yang merupakan keunggulan unik dari kelompok etnis mereka. Namun, perang iblis bukanlah mobil pribadi Sabao Feng, jadi tidak mungkin ada robot cerdas di kapal perang. Hanya ada Ye Xuan dan Canas di jalan, jadi mereka yang seharusnya dilakukan oleh para pelayan di jalan. Semuanya terjadi pada kepala Canas. Meskipun orang-orang Tianji bukan daging dan darah, mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengejar bentuk manusia dalam hal bentuk, sehingga mereka secara alami akan menikmati berbagai kenikmatan yang dapat dinikmati manusia, seperti diet. Beberapa kelompok etnis yang lebih berkembang dalam keluarga surgawi akan membuat berbagai modifikasi pada tubuh mereka, memiliki sistem buatan yang mirip dengan sistem pencernaan manusia, dan bahkan memiliki indera perasa. Oleh karena itu, orang-orang surgawi tingkat tinggi ini bahkan dapat mencicipi anggur dan makanan seperti manusia. Tentu saja, mereka tidak membutuhkan energi setelah makanan ini menghilang. Ini hanya semacam nafsu makan. Setelah meninggalkan bintang Kaisar Sihir, makanan sehari-hari Ye Xuan selalu menjadi pekerjaan Canas yang sibuk. Dia memiliki beberapa pekerjaan dan hampir tidak pernah berhenti, karena ketika dia meninggalkan Kaisar Sihir, Ye Xuan pergi berperang. Kompartemen penyimpanan makanan diisi ulang dengan sejumlah besar bahan-bahan bermutu tinggi. Lagi pula, kali ini untuk membantu para bangsawan iblis, bukan untuk mengambil yang putih. Pada akhirnya, Canas dengan pahit berubah setiap hari untuk membuat Ye Xuan melakukan semua jenis makanan lezat kelas atas, dan itu tidak 3 kali sehari. Saat ini, tubuh dan tingkat darah Ye Xuan telah diperbaiki ke tingkat ke-7, membutuhkan banyak suplemen energi. Jika Anda makan terlalu banyak,
Anda tidak akan merasakannya. Seringkali mungkin untuk mendapatkan 17 atau 8 kali sehari. Dalam waktu kurang dari sebulan, Janus kehilangan lingkaran besar, dan dengan dua mata panda yang dipernis hitam sepanjang hari, tidurnya sangat tidak mencukupi, karena dia bahkan tidak peduli untuk tidur, pada dasarnya sibuk dan hidup untuk Yesuan untuk membuat makanan lezat. Pada hari ke-24, peperangan sihir melewati bidang bintang yang gelap dan kusam. Pada saat pikiran Yesuan, suara sistem yang familiar tiba-tiba terdengar, "Hai, selamat kepada tuan rumah. Temukan bintang yang berbahaya." Hasil penilaian, medan bintang berbahaya. Sumber bahaya, tidak diketahui. Faktor risiko, SSS. Apakah Anda segera menjelajahinya? Kiat, jika eksplorasi berhasil, akan ada peluang untuk meningkatkan judul sistem. Judul sistem saat ini, level keempat, Star Trailblazer. Level sistem berikutnya, level keempat, Pemuja Antar Bintang. Star Scavenger, efek halo judulnya sendiri, berdasarkan judul 4 level asli Star Trek, Interstellar Adventurer, Interstellar Explorer, Interstellar Trailblazers, akan menambahkan kemampuan sistem baru, aktivasi acak pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada bidang kosmik manapun, dari yang sebelumnya, bertambah menjadi 2. Hei, setelah sistem selesai, apakah Anda segera mulai menjelajah? Dengan berakhirnya suara sistem di otak, Yesuan terperangkap dalam tenggelam, dan alisnya terkunci dan khawatir. Alasan mengapa dia khawatir bukanlah karena hasil identifikasi sistem, juga bukan karena koefisien bahaya dari 3 kelas S. Bagaimanapun, ini adalah sumber dari semua kejahatan. Bahaya tingkat bintang dari tingkat pesawat adalah bahaya pertama di alam semesta pertama. Keberadaan hati Yesuan telah lama dipersiapkan untuk bahayanya. Bahkan sebelum Yesing tiba di tempat itu, Yesuan samar-samar menebak bahwa setelah pendekatan, sangat mungkin akan ada situasi yang memicu gelar sistem. Bagaimanapun, 4 gelar sebelumnya, kecuali gelar pertama yang melekat pada sistem asli. Selain itu, 3 gelar di belakang semuanya ditemui di langit berbintang seperti itu, dan kondisinya tiba-tiba dipicu. Mereka adalah lubang hitam kehidupan, makam langit berbintang, dan susunan transmisi yang tidak diketahui dalam pusaran bintang kematian kosmik ketiga. Kali ini, pergi ke base camp Kota Tianji, itu akan melewati ruang pertama di bawah bintang-bintang alam semesta pertama, kemungkinan memicu gelar afiliasi sistem lebih dari 80%. Ini adalah spekulasi Yesuan sebelumnya, dan sekarang sudah dikonfirmasi. Dia sekarang khawatir karena dia ragu-ragu untuk menerima misi eksplorasi sistematis ini. Jika Anda menerima, manfaatnya tentu saja tidak diperlukan. Pertama, koordinat antar bintang yang dapat dia cetak pada bidang kosmik manapun akan berubah dari satu tempat ke dua, yaitu, setelah eksplorasi ini berhasil, di setiap alam semesta. Selain itu, ketika dia menjelajahi koordinat antar bintang, dia akan memiliki 2 tujuan untuk dipilih, yang merupakan hal yang signifikan. Namun ini jelas bukan yang besar, dan yang utama adalah kemampuan sistem baru yang diaktifkan secara acak. Kemampuan apapun untuk melahap sistem, agar dapat diaktifkan, harus memenuhi prasyarat. Sebelumnya, Yesuan bahkan tahu apa saja syarat kemampuan tambahan sistem tertentu yang diaktifkan. Misalnya, komunikasi bintang pribadi, Yesuan menerima nada perintah sistem setelah menerima pecahan otak super langit berbintang, sistem terdakwa telah memenuhi syarat aktivasi. Sebelumnya, Yesuan bahkan tidak tahu bahwa setelah memasuki lingkungan berbintang, sistem fagositosis dalam tubuhnya memiliki kemampuan tambahan seperti sapi jenis ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya bagi sistem untuk mengaktifkan kemampuan tambahan yang baru. Yesuan sekarang memiliki kemampuan tambahan sistem, selain kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang terikat oleh gelar sistem, hanya ada 2 sistem fusi, sistem komunikasi bintang pribadi. Sistem dan kemampuan afiliasi lainnya, dia tidak tahu, apalagi syarat aktivasi. Oleh karena itu, kali ini misi eksplorasi sistem, godaan Yesuan, terlalu kuat, kemampuan sistem baru, dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Jika Anda menolak ini, hasil akhirnya kemungkinan besar akan terlewatkan. Bahkan jika dia kembali ke sumber semua kejahatan, dia mungkin tidak dapat mengaktifkan judul sistem lagi. 3 kali sebelumnya, Yesuan selalu menerima tugas, tidak pernah mencoba untuk menolak sementara, dan kemudian mencoba untuk kembali lain kali. Menurut perkiraannya, pemicu tugas judul sistem ini juga harus memiliki kondisi aktivasi tertentu. Kali kedua,
Itu mungkin tidak berguna. Artinya, kali ini tugas eksplorasi judul sistem, jika Ye Xuan menolak, sangat mungkin dia akan melewatkannya kali ini, dan lain kali dia muncul kembali, saya tidak tahu kapan harus menunggu. Ini membuatnya terjerat, ragu-ragu, karena krisis Void tidak dapat ditunda. Sadaren, ada armada di sana, tampaknya itu adalah orang dewasa lain dari keluarga surgawi. Tepat ketika Ye Xuan ragu-ragu dan ragu-ragu, Chanas, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba mengingatkannya bahwa Ye Xuan mendongak dan melihat layar stereo holografik besar dari kabin komando atas perang iblis. Dia melihat kekosongan kosmik di sisi kanan. Armadanya masih cukup bagus, dengan total 6 benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan 2 benteng besar berdiameter 100.000 meter. Dilihat dari tampilan lambungnya, 8 benteng bintang ini jelas berasal dari keluarga surgawi, bukan kelompok pelayan lain di alam semesta pertama seperti kelompok iblis. Alis Ye Xuan semakin mengencang, karena arah perjalanan pihak lain sangat jelas, dan langsung menuju ke sumber segala kejahatan. Mereka ingin memasukinya. Disinilah alam semesta pertama berada di bawah langit berbintang, dan pada dasarnya tidak ada yang begitu bodoh tentang hidup dan mati. Armada saat ini dari kebangsaan Tianzu melakukan ini. Ini mengingatkan Ye Xuan pada lubang hitam kehidupan. Lubang hitam kehidupan di alam semesta pertama, meskipun itu bukan bahaya tingkat bintang dari tingkat atas, tetapi itu hanya perbedaan tingkat, setidaknya itu adalah ruang berbahaya tingkat bintang dari domain bintang besar, tetapi armada keluarga surgawi masih menyerbu dan akhirnya akan pasukan Void semuanya telah pergi. Apakah ini semua yang terjadi di depanku terkait dengan ini? Armada kebangsaan Tianji tidak akan pernah memasuki bahaya ruang bintang semacam ini tanpa alasan. Mereka pergi ke sana, jelas itu disengaja. Memikirkan hal ini, hati Ye Xuan tiba-tiba melonjak, hampir ke jantung, dan secara tidak sadar membuat balasan positif terhadap sistem yang melahap tubuh. Dia memutuskan untuk menerima misi eksplorasi judul sistem ini. Segala sesuatu di dalam sumber kejahatan itu seperti, dia sama sekali tidak tahu, tetapi ada sedikit yang pada dasarnya dapat dipastikan oleh Ye Xuan, yaitu, dengan masuknya armada-armada surgawi di langit yang jauh, segala sesuatu di dalam sumber kejahatan pasti akan hancur. Dalam hal ini, jika Ye Xuan menolak tugas eksplorasi judul sistem ini, saat dia kembali lagi, lebih dari 99 tidak akan ingin mengaktifkan tugas yang sama lagi. Dia tidak ingin melewatkannya. Pada saat yang sama, dia juga sangat tertarik dengan tugas armada surgawi ini yang akan memasuki sumber semua kejahatan. Dengan semua debu yang mengendap, Ye Xuan menerima sistem untuk mengonfirmasi respons terhadap misi tersebut, dan setelah mengeluarkan nada perintah sistem lagi, pertama kali kepeperangan sihir mengeluarkan arah transfer ke dalam komando sumber kejahatan. Pada saat ini juga di antara armada kekosongan surgawi di kejauhan, tiba-tiba ada benteng besar dengan diameter 100.000 meter, yang melepaskan tembakan ke perang-perang. Panggil, panggil, dua suara teriakan melengking terdengar, dari depan armada bangsa Tianzu, dua benteng bintang 100.000 meter pertama, sinar energi senjata pemusnah konvensional berdiameter 2 km, lurus mengacu pada benteng sihir Ye Xuan. Benteng raksasa berdiameter 100.000 meter ini, senjata utama yang dibawa kapalnya adalah meriam lampu mati anti-material dengan diameter 20.000 hingga 30.000 meter. Selain itu, ia dilengkapi dengan sejumlah senjata pembunuh bintang konvensional berdiameter kilometer. Saat ini, pihak lain tidak memulai senjata utama. Itu hanya membuka dua sub meriam. Jelas, tidak perlu benar-benar menghancurkan perang iblis, hanya untuk mengusirnya. Karena untuk senjata kapal selam ini, bahkan benteng kecil dengan diameter 50.000 meter dapat dengan mudah dihindari. Kecepatan sinar energi dibatasi oleh atribut energi konvensional bintang kaliber kilometer. Ye Xuan memperluas kesadaran elektronik untuk pertama kalinya, memanipulasi peperangan sihir dan dengan cepat menghindar, dan langsung melintasi puluhan ribu kekosongan, dengan mudah menghindari senjata pemusnah konvensional berdiameter 2 km. Namun, wajah Ye Xuan benar-benar muram. Terlalu memalukan. Apakah ini pihak lain yang memperlakukannya sebagai kelompok pelayan yang kuat? Meski begitu, elit tingkat tinggi rata-rata tidak begitu malu. Bagaimanapun, bahkan kelompok pelayan yang kuat, tetapi mampu mengendalikan benteng kecil berdiameter 50.000 meter ini, status keluarganya benar-benar lebih rendah. Sekarang, apakah mungkin untuk mengakomodasi keberadaan pengusiran sewenang-wenang? Namun, pihak lain tidak pernah mengabaikan ini.
Apa Komandan Suci Armada ini? Tepat saat hatinya marah, tampilan stereoskopis holografik dari kabin kontrol atas perang sihir tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah gambar muncul, dan pihak lain secara aktif menghubungkan LAN internal perang sihir. Ye Xuan mencibir, melepaskan otoritas, dia hanya ingin melihat di mana pihak lain berada. Segera, gambar layar holografik stereo berubah, dan gambar muncul, yang merupakan gambar kabin komando tingkat atas andalan armada yang berlawanan. Seorang pria muda berusia awal 20-an, bibirnya merah dan putih, wajahnya penuh dengan kebanggaan, dan dia sedang duduk di sofa. Panjang dan empuk saat ini, separuh tubuhnya bersarang, seorang wanita cantik di paha, belakang dan di sebelah kanan. Masih meremas beberapa, semuanya dengan hati-hati membantunya memijat, atau membiarkannya meraihnya. Wanita-wanita cantik ini tidak tahu apakah mereka robot cerdas, atau manusia atau setan. Titik ini tidak hanya terlihat melalui layar holografik stereo. Namun, pemuda sombong di sofa ini jelas merupakan suku surgawi, dan tampaknya statusnya tidak rendah, karena dengan komunikasi itu, dia benar-benar mengenali Ye Xuan sekilas. Meski begitu, sosok itu masih bersarang di sofa panjang dan empuk, dan tidak ada artinya untuk bergerak di tengah jalan. Raut wajahnya masih malas, dan bahkan ada sedikit penghinaan. Yin dan Yang berkata dengan desahan aneh, "Hei, siapa pikiran ini? Siapa itu? Apakah itu kayu pasir yang terbuang untuk waktu yang lama? Bagaimana? Lihat wajahmu hitam, apakah itu dihantam 2 kali oleh anjing kecil itu? Kamu masih belum yakin?" Berteriak, 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 suara itu tidak jatuh, dan benteng setinggi 100.000 meter di sisi yang berlawanan ditembakkan lagi. Itu juga kolom cahaya energi dari senjata pembunuh bintang konvensional dengan diameter 3 km. Pada saat yang sama, tawa arogan pemuda sombong itu berlalu lagi, "Hahaha, kayu limbah pasir, lihat postur yang baru saja kamu hindari sangat bagus, berikan ini kurang 2, kan, tindakan ini apa namanya?" Petik 2, anjing kuning itu masih ekor raja. Hahaha, rumput yang tergeletak, ini arogan, itu hanya arogansi, penghinaan. Ye Xuan diledakkan di tempat. Dalam 6 bulan terakhir, hanya ketika dia menindas orang lain, kapankah dia mengalami sesak napas seperti ini? Bahkan jika dia juga mengenali identitas pemuda sombong ini pada saat yang sama, mengetahui bahwa orang-orang itu besar dan memiliki kekuatan dan kualifikasi seperti itu untuk Sabao Feng, tetapi Ye Xuan masih marah dan ingin menyerang di tempat. Namun, sebelum dia menjawab, pemuda sombong di sisi yang berlawanan sekali lagi mengejek. Kali ini, makna provokatif dalam nadanya lebih sedikit, tetapi mengungkapkan penghinaan yang mendalam. "Oh, terlalu membosankan, sampah cai adalah pemborosan kayu bakar, dan telah diganggu oleh ini sebagai anjing. Masih sulit untuk berteriak, seperti ini, tidak menyenangkan untuk menggertakmu untuk bermain. Ayo minggir, ini adalah sumber kejahatan ini. Tetapi ada tugas di dalam tubuh, dan kemudian berani mengganggu, ini adalah tempat untuk membunuhmu. Kepala Patriark tidak akan mengejar bertanggung jawab, jadi kamu mengerti." Hei, sampah. Lulus dingin terakhir datang, pihak lain telah memutus komunikasi, dan layar stereo holografik dari kabin komando atas peperangan sihir menyala, dan gambar pihak lain hilang. "Wow kakak, marah padaku, bunuh dia, kamu harus membunuhnya." Ye Xuan menggoreng rambutnya di tempat, membanting 3 kakinya, sekali lagi memacu peperangan sihir untuk menghindari pemboman dari 3 sinar energi senjata pemusnah ini, meraung seperti guntur, bahkan jika Anda ingin melepaskan tembakan dan melawan. Melihat pemandangan ini, pengejaran di sebelah Canas hampir hilang. Dia telah menontonnya sepanjang waktu, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah puncak dari 2 elit surgawi. Baginya, dia jelas seorang dewa. Para dewa bertarung, dan iblis kecilnya hanya bisa menyusut di samping. Tetapi sekarang dewa kecil itu akan melakukan para dewa besar, tetapi dia masih berada di kapal perang para dewa kecil. Ini pasti akan terjadi, atau dewa kecil terbunuh, dia dikubur bersama. Entah dewa besar terbunuh, atau terluka, dan kembali ke pertanggungjawaban, dia juga bernasib buruk. Bagaimanapun, Anda tidak boleh membiarkan ini terjadi, dan Anda akan lebih baik, jika tidak, dia tidak akan bisa jatuh, dan itu akan mati. Satu pemikiran tentang ini, Canas bahkan jika dia bergegas ke Ye Xuan, wajahnya pucat, jelas takut, dan memegang lengan Ye Xuan, dia membujuknya, "Sadaren, impulsif adalah iblis,
Zhan jangan impulsif. Yang sebaliknya adalah pangeran dari keluarga surgawi. Kamu tidak tahu temperamennya, dia selalu terbiasa dengan itu. Mari kita tahan, jika tidak, itu benar-benar perlu untuk membuat masalah besar. Yang disebut pangeran surgawi, pangeran dari keluarga surgawi, mengacu pada patriark keluarga surgawi. Yaitu, pemuda yang sombong dan angkuh, yang bernama Kaisar Cao Feng. Orang-orang Tianji tidak berdarah daging, dan kemampuan keturunan untuk berkembang biak, mereka tidak memilikinya. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan pangeran, patriark, dan patriark keluarga surgawi, secara alami, tidak memiliki hubungan darah. Namun, karena bakatnya yang lebih baik, tingkat evolusi yang lebih tinggi, dan waktu kesadaran diri yang terbangun mirip dengan Sabao Feng, tetapi kultivasinya sekarang telah mencapai pertengahan dunia ke-13, jauh melampaui Sabao Feng ke-10. Pada periode akhir kekosongan kedua, itu disukai oleh Kaisar Yi dari kebangsaan Tianji. Itu diumumkan kepada seluruh keluarga beberapa tahun yang lalu, dan itu ditetapkan sebagai Patriark Shaozu dan diberi nama Kaisar Cao Feng. Untuk ini, Ye Xuan tahu segalanya. Saat ini, bujukan dan ucapan Canas, bukan saja dia tidak tenang, tetapi raut wajahnya bahkan lebih mencolok.